maka saya persilakan kepada kelompok yang bersangkutan untuk menyampaikan makalahnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Binul Fitra Mubarak MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan secara singkat tentang materi kelompok kami, yang materi tentang wacana Islam kontemporer, Islam eksklusif, inklusif dan pluralisme. Yang poin pertama itu adalah pengertian Islam eksklusif dan inklusif. Secara harfiah, eksklusif dan inklusif berasal dari bahasa Inggris. Eksklusif yang berarti sendirian dan tidak disertai yang lain. Terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Eksklusif dan inklusif yang masing-masing memiliki makna termasuk di dalamnya dan tidak termasuk di dalamnya. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dari Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pemikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah atau sesat. Islam inklusif sendiri adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan atau disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Lanjut ke poin kedua, itu faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif. Yang pertama itu adalah doktrin atau ajaran. Aliran eksklusif menganggap bahwa agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang mulanya berasal dari Tuhan telah terjadi penyimpangan ajaran. Walaupun mereka mencoba mengkritik atau menganalisa kitab sebelumnya, seakan-akan kitab sebelumnya lah yang dapat dikritisi. Mereka tidak melihat bahwa seorang dikatakan mukmin kalau mereka melakukan rukun iman. Salah satunya beriman kepada kitab. Ada beberapa kitab yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan terakhir itu Al-Quran. Yang kedua itu pemahaman. Pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan. Selanjutnya itu asal mula perkembangan istilah Islam eksklusif karena tidak dikenal dan tradisi keilmuan Islam. Istilah teologi eksklusif sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Lahud Al-Mufatih. Maka kita bisa menelusuri perkembangan istilah ini pada perkembangan pemikiran agama dalam Kristen. Dan semenjak berakhirnya Konsili Vatikan kedua, yang dimana Katolik Roma melakukan perubahan konsep teologinya dari eksklusif dengan jargon terkenalnya. Yes. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Dipersilakan. Ya, saya akan lanjut. Yang poin ketiga, ciri-ciri Islam eksklusif. Pertama itu, mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai melalui agama Islam. Kemudian, ciri-ciri Islam inklusif. Pertama, mengakui kebenaran semua agama, dan yang kedua, menghormati kebebasan dalam keyakinan. Tiga, menghormati antar sesama. Keempat, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. Kelima, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Kemudian materi yang terakhir,
poin terakhir, pluralisme agama-agama. Perlu kita ketahui, pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dipergunakan dalam cara yang berlainan pula. Kemudian sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran. Dan dengan demikian, di dalam agama-agama lain dapat ditemukan setidaknya suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Islam dan pluralisme agama. Ada satu fakta yang tidak dapat diingkari bahwa terminologi pluralisme atau dalam bahasa Arabnya ad-dunya tidaklah dikenal secara populer dan tidak banyak dipakai di kalangan Islam, kecuali sejak kurang lebih 2 dekade terakhir abad ke-20 yang lalu. Pemikiran pluralisme keagamaan dan teologi agama-agama. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan kesan. Perlu benar mengajar